Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akmal Al-Azam. Kali ini saya akan membuat pidato bertujuan pidato. Oh maaf, maksud saya bukan pidato tapi pembuatan video ini bertujuan untuk penugasan ujian akhir semester ilmu aswad. Nah, saya di sini akan menerangkan tentang asimilasi dan disimilasi. Ya, jadi pertama-tama yang akan kita bahas itu adalah asimilasi. Nah, apa itu asimilasi? Asimilasi, maksud saya asimilasi dan disimilasi di sini adalah sebuah perubahan-perubahan tipe atau perubahan-perubahan suara yang berasal dari morfem fonemik. Kenapa namanya morfofonemik? Karena itu berasal dari dua campuran kata. Yang pertama yaitu morfem dan yang kedua ada fonem. Nah, jadi istilah ini diambil dari dua kata tersebut yaitu morfofonemik, morfem dan fonemik. Yaitu yang menunjukkan adanya hubungan antara morfem dan fonem. Nah, perlu kita ketahui morfem adalah bagian terkecil yang mengandung pengertian dari suatu ujaran atau kata-kata atau bunyi, yang berarti bagian yang tidak bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Sedangkan fonem sendiri itu adalah bunyi atau bagian yang terkecil dari suatu ucapan. Jadi yang paling kecil ya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah asimilasi. Nah, asimilasi di sini adalah berarti penyelarasan atau penyamaan. Nah, kemudian ini dikatakan dengan proses perubahan morfologi, berarti penyelarasan antara dua fonem yang tidak sama menjadi sama. Nah, dalam bahasa Arab, asimilasi ini terjadi ketika suatu bunyi terkontaminasi atau tercampur oleh bunyi lain yang berada di dekatnya atau di lingkungannya, sehingga menyebabkan bunyi itu mirip atau terdengar sama dengan bunyi yang ada di lingkungannya atau di sekitarnya atau yang ada di dekatnya, baik dari segi makhraj atau keluar bunyinya suara maupun sifatnya. Nah, persamaan atau asimilasi ini dapat dicontoh dari kalimat berikut. Ada contoh kalimat istada. Nah, istada ini dalam bahasa Arab sering disebut dengan isdada. Kenapa? Karena bunyi yang mempengaruhinya yaitu ta itu terpengaruh oleh huruf sebelumnya yaitu zai majhur. Lalu bunyi yang dipengaruhi yaitu ta-nya itu disebut mahmus. Nah, jadi secara tidak langsung bunyi ta itu terjadi penyamaan dikarenakan huruf sebelumnya yaitu huruf zal majhur. Jadi agar pengucapan atau penyampaian bunyinya itu menjadi mudah, jadi orang Arab biasanya menyebutnya bukan istada tapi sering mengucapkannya dengan isdada. Perlu diketahui juga adanya asimilasi ini bertujuan untuk memudahkan penyebutan bunyi atau pelafalan pada sebuah kalimat. Ya, lanjut ke disimilasi. Nah, disimilasi di sini merupakan perubahan bunyi yang disebabkan dari dua arah bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Nah, disimilasi ini merupakan kebalikan dari asimilasi, teman-teman. Yaitu perubahan bunyi yang dipengaruhi oleh bunyi lainnya yang ada di sekitarnya atau yang ada di lingkungannya, sehingga terjadi perubahan pada bunyi yang dipengaruhi. Karena tadi perubahannya ini berbeda dengan bunyi yang berada di dekatnya. Jadi seperti tadi yang dijelaskan ya. Jadi
dari dua bunyi yang sama menghasilkan atau menjadi bunyi yang tidak mirip atau tidak sama atau berbeda. Nah, disimilasi dalam bahasa Arab terjadi dalam keadaan jika dalam satu kata terdapat dua atau lebih bunyi konsonan. Umumnya bunyi yang paling akhir dari kedua bunyi tersebut digantikan menjadi bunyi lain atau panjang. Itu pada umumnya ya. Jadi sering terjadi disimilasi dalam bahasa Arab itu penyebutan lafalnya itu dari bunyi yang sama itu menjadi bunyi yang berbeda. Nah, bunyi yang berbeda itu disebut dengan bunyi lain, teman-teman. Lain. Contohnya ini, teman-teman. Ada pada kalimat mimba'di. Oh, maaf teman-teman. Ternyata bukan mimba'di contohnya, tapi terdapat pada contoh pada kalimat dasasa. Nah, di situ kan ada dal, sin dengan tasdid dan sin selanjutnya. Nah, jadi agar orang Arab itu melakukan pelafalannya dengan mudah, jadi sa ini sin ya teman-teman. Sin ini dipangkas atau dipotong, teman-teman. Jadi yang awalnya penyebutannya dasasa menjadi dasa. Gimana, teman-teman? Jadi berpindahnya sin yang ketiga pada alif mat untuk membedakan sin yang ketiga. Nah, jadi sinnya itu jadi kepangkas, teman-teman. Jadi penyebutannya lebih sedikit, lebih ringkas, lebih mudah, teman-teman. Jadi dari yang kita harus menyebut dasasa jadi menyebut dasa saja. Dan masih banyak contoh yang lainnya, teman-teman, yang bisa kita pelajari, tapi untuk video ini cukup sampai di sini saja. Sekian video pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.